Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solihah, siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Tunas Harapan, bertemu lagi dengan Ustadz Habib Baihaqi. Masih dengan materi PAI, kita masuk ke bab 12 tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tradisi Islam di Nusantara, apa tuh maksudnya Nusantara? Nusantara itu maksudnya Indonesia, negara kita tercinta. Nah, berkembangnya Islam di negara kita, di Nusantara ini tidak hanya berkutat masalah ibadah saja. Islam berkembang di Nusantara juga mencakup tentang seni dan tradisi-tradisi Islami. Seni-seni Islami yang berkembang apa saja? Perhatikan penjelasan berikut ini. A. Seni tradisi Islam. 1. Seni arsitektur. Kehadiran Islam telah mendorong lahirnya ciptaan-ciptaan baru dalam seni bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Islam. Misalnya bangunan masjid sebagai pusat beribadah dan berkumpulnya umat. Karya seni arsitektur pengaruh Islam juga tampak dalam bangunan keraton-keraton kerajaan Islam. Di samping itu, seni arsitektur juga tampak dalam makam-makam para raja kerajaan Islam di Nusantara. 2. Seni ukir. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk memperindah masjid di bagian mimbar dan bangunan makam di bagian jirat. Nisan-nisannya, cungkupnya, dan tiang-tiang cungkupnya. Seni ukir hias itu antara lain berupa daun-daunan, bunga-bungaan, bunga teratai, bunga-bunga bukit-bukit karang, pemandangan, dan ukiran kaligrafi. 3. Kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkaikan huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis, asma Allah subhanahu wa ta'ala, sholawat, maupun kata-kata hikmah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kaligrafi sebagai motif hiasan dapat dijumpai di masjid-masjid. 4. Seni tari. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan sholawat. Misalnya pada seni rebana diikuti dengan tari-tarian zipin, bacaan sholawat dengan menggunakan lagu-lagu tersebut. 5. Seni musik atau seni suara. Dalam kebudayaan Islam, kita juga mengenal seni musik berupa rebana, hadrah, qasidah, nasyid, dan gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair yang islami. 6. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan berupa pagelaran wayang kulit yang merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dengan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tapi juga tuntunan karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. 7. Seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka atau daerah Melayu dan di Jawa. Ditinjau dari corak dan isinya, kesusastraan zaman Islam dibagi menjadi beberapa jenis. Meskipun pembagian itu tidak dapat dilakukan secara tegas, sebab sering terjadi suatu naskah dapat dimasukkan ke dalam dua golongan sekaligus. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi seni-seni Islami yang berkembang di Nusantara, di negara kita. Anak-anak sudah tahu. Selanjutnya adalah kebudayaan tradisi Islam. Apa saja kebudayaan tradisi Islam yang berkembang di Nusantara, di negara kita? Itu adalah kebudayaan tradisi Islam yang pertama adalah halal bihalal. Tradisi halal bihalal merupakan tradisi khas yang dilakukan bangsa Indonesia. Dikatakan khas karena di Arab Saudi sebagai tempat awal mula Islam lahir tidak ditemukan tradisi halal bihalal. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal setelah umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dengan demikian,
tradisi halal bihalal sangat erat kaitannya dengan perayaan Idul Fitri. Yang kedua adalah kupatan atau bakdo kupat. Di Pulau Jawa, bahkan sudah berkembang di daerah-daerah lain terdapat tradisi kupatan. Tradisi membuat kupat ini biasanya dilakukan seminggu setelah Idul Fitri. Kupat merupakan makanan yang terbuat dari beras dan dibungkus anyaman atau longsong dari janur kuning atau daun kelapa yang masih muda. 3. Dugderan di Semarang. Tradisi dugderan merupakan tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah. Tradisi dugderan ini dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. 4. Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Sekaten yang berasal dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat diadakan untuk melestarikan tradisi para wali dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado. Di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Kedaton, Kutai Kertanegara, juga diselenggarakan tradisi yang dinamakan dengan kerobok Maulid. Istilah kerobok berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerubun atau berkerumun oleh orang banyak. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Tradisi kerobok Maulid dipusatkan di halaman Masjid Jami' Hasanuddin Tenggaron. 6. Grebeg besar di Demak. Tradisi grebeg besar merupakan upacara tradisional yang setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Nomor 7. Tradisi Rabu Kasan di Bangka. Tradisi Rabu Kasan dilaksanakan di Kabupaten Bangka setiap tahun, tepatnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Hal ini sesuai dengan namanya, yaitu Rabu Kasan berasal dari kata Rabu Pungkasan atau terakhir. Anak-anakku yang saleh dan salehah, itu tadi dua hal tadi, seni-seni Islami dan kebudayaan tradisi Islam. Anak-anak sudah bisa menyimaknya dengan seksama. Mudah-mudahan mempunyai pemahaman tentang seni-seni Islami, tradisi-tradisi Islami, sehingga kita akan bangga dengan Islam kita. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.